Oke, lagi nunggu teman-teman yang masuk sama nunggu narasumbernya dulu ya teman-teman. Halo, selamat sore, Efrem. Kita masih nunggu narasumber dulu ya. Iya, udah jam 8 ya, berarti bukan selamat sore lagi, berarti selamat malam. Oke, baik. Oke, ini narasumber kita udah datang, kita invite dulu ya. Halo Kak Ega, selamat Halo Kak Mutia. Halo, selamat malam. Iya. Oke. Di sana cerah? Ini udah gelap sih Kak. Oh, udah gelap ya. Udah Semoga jam nggak hujan 7 ya. juga. Iya, semoga nggak hujan nih. Kalau hujan Iya. lumayan agak terganggu juga sih Mm-mm. sebenarnya. Iya ya. Oke. Oke, kalau Sehat gitu. kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Kak Ega apa kabarnya? Mm-mm. Baik. Kayaknya Ya, capek syukur banget masih nih diberi Kak habis kesehatan sampai sholat ini sekarang. ya. Iya, kelihatan ya. Batuk. Iya, agak lelah gitu. Tapi saya berusaha menyembunyikan sih. Oh iya mantap. Apa tetap Oke. berusaha ini ya, seger gitu. Mm-mm. Berbagi kebahagiaan selalu. Ya. Wah iya benar banget, benar banget. Oke Mm-mm. deh kalau gitu kita mulai aja ya Mm-mm. Kak ya. Sapa-sapa dulu nih teman-teman Oke. yang baru masuk. Halo Oke. teman-teman. Jumpa lagi di Timeshare volume ke-99 bersama saya Mm-mm. Mutia dari Teras Mitra yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Nah, untuk diskusi hari ini kita kedatangan Kak Ega yang merupakan koordinator gerakan sepatu untuk Bali nih teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa itu gerakan sepatu untuk Bali. Nah, stay tune terus sampai akhir live Instagram hari ini. Oke, kita mulai dulu. Mungkin Kak Ega boleh Mm-mm. memperkenalkan diri dulu nih sambil menyapa Oke. teman-teman. Oke. Saya mulai ya. Iya. Halo, selamat malam semua yang sudah bergabung. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian semua ya. Nama saya Ega. Eh, saya salah satu koordinator di gerakan sepatu untuk Bali ini. Dan juga mungkin orang yang bakal menjadi yang paling rajin berbagi semangat di Bali. Didoakan ya. Iya, wah luar biasa sekali. Nah, kegiatan Kak Ega nih lagi ngapain aja nih mungkin tapi boleh diceritain di luar kegiatan bersama sepatu untuk Mm-mm. Bali ada kegiatan apa gitu? Untuk kegiatan lain sebenarnya saya itu profesinya itu website developer. Jadi Oke. saya itu seorang programmer. Jadi freelance sih, waktunya bebas. Jadi bisa keliling-keliling kemana aja selama 24 jam. Kerjanya remote. 24 jam ya, Kak. Ya, Mantap. selalu tersedia 24 jam. Oke. Luar biasa. Nah, ini dari tadi kita udah nyebutin nih sepatu untuk Bali. Mm-mm. Mungkin boleh Iya. diceritain Kak, apa itu sepatu untuk Bali? Oke. Jadi sepatu untuk Bali ini sebuah project yang berdiri sendiri ya, sifatnya mandiri. Dan ini sebuah gerakan spontan. Dan uniknya project ini itu nggak punya struktur sama sekali.
Kita belum ada visi dan misi, dan juga jangka panjangnya itu juga kita belum atur. Jadi ini kayak project happy aja sih. Kita keliling bawa sepatu, kita lihat ada anak-anak yang bersemangat sekali, kita kasih sepatu itu untuk menambah semangatnya. Wah, luar biasa. Nah, kalau Iya. bentuknya sendiri nih Kak, kapan itu tercetus gitu didirikannya sepatu untuk gerakan itu? Ini tercetusnya sih ketika kita nongkrong-nongkrong aja ya. Jadi itu tercetusnya itu akhir tahun 2019. Oke, Nah, udah tapi hampir kita 2 tahun. tapi kita satu tim itu sepakat untuk tanggal berdirinya itu tanggal 14 Februari. Jadi Oh, wah. sebenarnya berdiri tanggal 19, tapi kita sepakat untuk dirayakan berdirinya itu 14 Februari, tepat bertepatan dengan Hari Kasih Sayang. Kenapa tuh Kak? Kalau boleh tahu. Ya karena kita kan berbagi kasih sayang juga ya. Yang berbagi Wah, semangat itu kan seperti bentuk sayang, perasaan sayang kepada teman-teman, ya sekitar kita lah, seperti itu. iya. Jadi kan diperingati setiap hari kasih sayang. Itu diharapkan selalu mengingatkan kita untuk berbagi kasih sayang selalu. Tapi tidak hari itu aja ya. Setiap hari kita harus berbagi kasih sayang. Iya, betul. Berbagi Iya, kasih sayang itu setiap hari gitu, tapi memang iya benar. dirayakannya gitu ya hari itu. Wah, tapi luar Dirayakannya biasa sih. dari itu juga. Ingat Terima terus kasih gitu ya banyak. tanggal 14 Iya. Februari. Kayaknya. Hmm. Wah, luar biasa. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, Kak Ega berarti apa itu didirikan gerakan ini? Latar belakangnya sih ya kita itu berbagi semangat ya. Berbagi semangat kepada adik-adik yang mimpinya besar. Kita mulai dengan menjaga langkah-langkah kecil mereka untuk sesuatu yang besar di hidup mereka. Itu latar belakang proyeknya. Wah, luar biasa. Ini banget, manis banget itu apa latar Manis kan? belakang. Manis banget. Ya Luar kan biasa. semuanya serba manis. Heeh, Dari hari iya, kasih sayang makanya sampai latar belakangnya juga sampai kenapa kegiatan kita ada. tuh semua harus manis banget. Manisnya itu Wah, senyum-senyum mereka itu manis banget. iya. Oh iya, sebelum lanjut nih Kak Ega mau ngingetin buat Mm-mm. teman-teman yang mau tanya-tanya Kak Ega atau komentar, boleh silakan ditulis di kolom chat. Kalau ada pertanyaan nanti langsung saya tanyain ke Kak Ega ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut Kak. Nah, untuk Kak Ega sendiri nih, Mm. latar belakang gabung dalam gerakan ini nih apa sih? Apakah memang ya memang Mm. senang dengan anak-anak atau apa ini Kak? Dan memang berarti Kak Ega ini dari awal sudah ikut gerakan ini ya Kak ya? Ya, dari awal saya sudah gabung dengan teman-teman baik hati kita. Jadi latar belakang saya itu sebenarnya ingin berbagi aja sih, dan ingin meneruskan apa ya, meneruskan semangat adik-adik kita yang di pedalaman atau juga yang tidak tersentuh sama sekali oleh media. Sebenarnya Iya, banyak iya. sekali anak-anak berpotensi yang untuk membangun bangsa ini menjadi lebih besar itu banyak sekali tersembunyi di daerah-daerah yang mungkin tidak terjamah. Itu yang saya lihat faktanya yang terjadi di lapangan. Sayang sekali kan kalau seandainya mereka tidak semangat sama sekali untuk bersekolah, tidak semangat untuk mengejar pendidikan. Prestasi mereka itu ya sayang sekali cuma hanya sampai di sana. Dan itu latar belakang saya untuk ikut dalam gerakan sepatu untuk Bali. Wah, luar biasa sekali ya. Setuju sih karena apa ya, sayang sekali gitu dengan prestasi mereka yang pasti banyak, nggak cuma satu atau dua Oh anak-anak, iya tapi benar, terbatas banyak banget. terbatas dengan jalan, mungkin dengan akses Mm-mm. internet Iya ya, benar jadi sekali, sayang sekali gitu. Oh, ini ada yang benar sekali Kak. komentar dari Kak Mm-mm. Asaraswati, pingin join Kak sesekali, boleh boleh nggak? Nah ini Ayo ikut, yang mau ikut. saya Wah tanya boleh ini, banget. siapa aja sih Kak yang boleh bergabung untuk dalam gerakan ini Kak? Dan ada Wah syaratnya nggak? semua individu boleh bergabung dengan gerakan ini. Jadi gerakan ini ya project happy aja. Kita anggap project happy ya, karena kita jalan-jalan ke pedalaman yang wah suasananya belum kalian rasakan begitu indahnya. Kita senang, kita melihat adik-adik di sana bermain dengan riang. Kita panggil dia, sini,
mau sepatu nggak gitu. Kamu bisa apa? Aku bisa 3 bahasa loh kak. Hebat banget ya. Nanti kita tes sedikit. Kalau benar dia bisa 3 bahasa, kita kasih sepatunya. Jadi kan itu kita tuh kayak men-trigger hal-hal kebaikan, tentang kebaikan semua kita trigger, kita picu hal-hal tersebut untuk terus berjalan. Iya. Wah itu luar biasa sekali kak. Ada yang bisa 3 bahasa gitu. Itu Ada random 12 ketemunya bahasa. random gitu. Iya random sih, karena Wah. beberapa lokasi di Bali kan itu objek wisata vital ya. Iya. Jadi interaksi mereka dengan warga asing itu sering sekali terjadi, dan mereka mendapatkan ilmu itu secara empiris. Jadi mereka belajar sendiri bahasanya, otodidak dari Iya. beberapa tamu asing yang ditemui. Ya dari beberapa tamu asing yang ditemui kan banyak banget tuh dari berbagai dunia. Iya. Mau tidak mau ya mereka secara spontan belajar, jadi hafal di pikiran mereka. Hebat loh, sampai 12 bahasa. Saya aja cuma bisa 3 bahasa. Wah, Kalah kan? 12 Jadinya bahasa. jadi Iya loh. ya jadi kita itu selain memberi sepatu, kita juga dapat pelajaran berharga. Itu sebenarnya juga tujuan proyek ini. Kita menjadi sama-sama berdaya dari hanya sebuah sepatu. Iya, wah luar biasa sekali. Jadi apa ya, saling memberi gitu ya kak, apa Saling kakak-kakak memberi. ngasih sepatu gitu, mereka ngasih pelajaran gitu ya, apa ya, Ya, pelajaran dan pengalaman lah ya kak ya. pengalaman yang mengasihkan, experience itu yang kita utamakan. Iya. Jadi Wah luar. bukan cuma kita tuh nggak mau cuma memberi udah gitu aja pergi. Kita mengutamakan experience. Nah, gitu sih utamanya. Wah luar biasa. Berarti nggak ada syaratnya ya kak. Siapa saja Nggak ada. boleh ikut nih gerakan ini. Siapa aja Walaupun boleh. dari luar Bali boleh kontak Boleh banget. kakak. Nanti Ini. tinggal dihubungi aja kita. Kak Oke. Mutia mau ikut boleh. Kita ke Boleh. Bali aja, kita jemput. Boleh. Saya pengen banget ke Bali. Mungkin teman-teman yang lain juga pengen ikut gerakan sepatu untuk Bali nih, boleh langsung kontak sepatu untuk Bali untuk ikut kegiatannya ya kayak. Boleh Oke banget. deh. Nah, Kunjungi profil kita aja. oke deh. Nah, kegiatannya sendiri nih Kak, apa aja sih Kak untuk sepatu untuk Kegiatannya, Bali? kegiatan harian kita ya. Soalnya Ya. kita hampir tiap hari ya. Kita itu jalan-jalan keliling. Kita bawa Iya sepatu nih. di kendaraan kita. Keliling aja kita bebas kemana. Ya sekalian explore tempat-tempat baru sih. Coba tahu, kita kan bisa belajar dari masyarakat itu sendiri juga. Jadi di setiap daerah itu kita bisa dapat ilmu yang baru. Nah, jadi ya tiap hari kita keliling bawa sepatu sih. Kita ketemu adik-adik yang hebat, kita kasih hadiah sepatu. Gitu. Sebenarnya ini proyeknya nggak ribet-ribet amat sih. Ketemu Bebas gitu ya Kak. ketemu very bebas, happy kita, bawaannya happy. Iya, Kita nggak menetap penting kok di satu daerah lama-lama. Oke. Hmm. Iya, mantap. Berarti kalau untuk saat ini Kak di dalam gerakan ini ada berapa orang nih tim? Timnya, wah Iya. pasti kaget kalau denger ini. Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kita cuma ada 4 orang. Wah, tapi luar biasa loh Kak, 4 orang bisa Iya, karena kita nggak. distribusi itu, wah luar biasa. Iya, karena kita nggak terstruktur banget sih. Kita nggak ada struktur sama sekali. Unik, proyek ini unik banget. Unik. Oke. Menurut saya itu unik sekali. Iya, terus ini berarti nggak ada tenggat waktunya ya Kak untuk proyek ini ya? Nggak ada. Jangka panjang gitu. Nggak ada tenggat waktunya. Kita setiap hari lah. Berusaha setiap hari. Wah, luar biasa Berusaha sekali. setiap Berarti hari keliling, ya sambil mana? bawa sepatu Bawa itu. sepatu Kadang kita terkadang kita tuh dikira penjual sepatu. Ya Warga ampun. sekitar. Iya, Tapi iya, setelah iya. diberi sedikit penjelasan, mereka malah wah seperti excited banget untuk tahu kelanjutannya seperti apa. Ya, Iya, wah luar itu. biasa.
Oke. Mm-mm. Nah, untuk sistem apa distribusi sepatunya nih Kak, berarti itu ya random gitu ya Kak, Hmm? jalan ke satu Random tempat ya, bawa kita sepatu gitu. jalan-jalan. Hmm, hmm, hmm. Iya, bener bener banget, random Berarti, setiap heeh, lokasi. oke. Setiap Berarti lokasi kalau memang ada anak yang hmm, apa nggak ya. direncanakan gitu ya Kak? Atau memang sebelumnya lihat dulu di mana lokasi anak-anak yang ada butuh sepatu nih gitu? Oh, terkadang kita seperti itu. Hmm, Ada teman-teman yang bukan melaporkan ya, bercerita tentang semangat yang begitu tinggi di atas bukit sana. hmm, Mereka heran bagaimana kok bisa semangat itu muncul di daerah yang seperti itu. iya iya. Nanti kita datangi anak tersebut, kita sediakan sepatu yang sesuai ukuran kakinya. Jadi seperti itu sih. Oke. Wah, luar biasa Mm-mm. sekali. Nah, untuk lokasinya nih Kak, sampai saat Ya. ini udah kemana aja nih di Bali? Kalau saya kemarin kan apa Mm-mm. ngobrol sama Kak Ega yang lewat WhatsApp di Kintamani Mm. gitu ya. Ya, Nah, bikin selain itu teman. ada di mana lagi Kak? Di Bali kan ada beberapa kabupaten tuh yang Hmm. kita sasar itu, yang lebih sering daerah, nggak sering sih, kita rata ya, kita berusaha sama rata, pukul rata ke daerah Ah, lain itu seluruh kabupaten ya, Karangasem, Bangli, Denpasar juga yang capital city, terus Tabanan, Gianyar, Jembrana juga, ya seluruh Bali lah. Kita usahakan semua dapat sepatu, harus, tidak boleh nggak, merata ya Kak ya. semua rata. Nah, untuk sasarannya sendiri Kak, apa semua Hmm. anak-anak dapat atau maksudnya apakah cuma anak SD atau SMP gitu? Oh gitu, anak-anak sekolahan. Kita tujuan utamanya, sasaran utama itu anak-anak sekolahan, Mm-mm. anak-anak sekolah. Semua tingkat berarti Kak ya? Dan ya semua tingkat, anak-anak sekolah, terus ada anak-anak yang berprestasi, anak Hmm. yang ingin disemangati untuk belajar, itu Iya. tujuannya utama kita. Itu sasaran paling empuk. Iya, mantap. Tapi Kak, ini kan ukuran sepatu anak-anak pasti beda, ya kan? Nah, itu Iya, berarti kalau misalnya bener banget. gimana itu Kak? Jadi kita tuh emang bawa stok, misalnya ukuran 29, 2 Hmm. stok, 30, 2 stok. Jadi kita itu bawa ukuran dari ukuran 29 sampai ukuran 40. Oke. Kita masing-masing 2 stok. Nanti kalau Ah, seandainya kadang-kadang ada yang merengek-rengek, aku kok nggak dapet kak, oke nanti kakak kesini lagi, kakak janji. Nah wah, seperti itu. luar biasa. Mantap. Berarti Hmm. memang kemana-mana selalu bawa stok yang banyak gitu ya Kak, sepatu-sepatunya. Ya, kita kayak buka Hmm. toko di jalan. Iya, pantas warga ngira jualan Toko sepatu gitu Kak. sepatu, iya, bener banget. Keliling bawa sepatu. Keliling Luar bawa biasa. sepatu. Hmm. Nah, kalau ini gerakan ini tuh tiap bulan atau Hmm. tiap tahun itu ada target sepatu yang dibutuhkan gitu nggak Kak? Harus Untuk target berapa sih, sepatu gitu targetnya? untuk target sih kita nggak ada ya, karena ini organik Hmm. banget. Kita nggak memaksakan, yang namanya sukarela ya, Ya, suka dan rela. Tidak mungkin kita paksakan untuk kamu harus hari ini harus kamu nimbang sepatu 5 loh. Itu kan ngerampok namanya. iya. Nah, ini berarti kalau boleh tahu Kak, dapat sepatunya itu dari mana gitu? Apakah Hmm. membuka donasi atau gimana? Hmm. Oke, kalau untuk sepatu kadang kita open donation, atau nggak kita bekerja sama dengan teman-teman baik hati kita yang lain. Kita seperti membuat drop point di beberapa tempat yang Oke. ya punya akses banyak orang deh untuk dilewati. Jadi pesannya kita itu tersampaikan. Jadi kalau ada orang misalnya lihat, ini kok unik banget nih, kenapa sepatu gitu, nanti mereka bisa drop sepatu di sana. Nanti kita tinggal sama tim, tinggal ambil aja, setelah itu didistribusikan. Seperti itu. Berarti Kadang-kadang juga ada donasinya yang terusin dulu aja hmm. Kak. Oh gitu ya,
Jadi donasinya itu terkadang ada yang berbentuk uang cash, langsung ditransfer ke rekening untuk dibelikan sepatu. Kadang juga ada yang langsung menghubungi kita, halo, kita pengen nyumbang sepatu nih untuk adik-adik di sini, kita boleh nggak ikutan untuk berbagi? Kita tentukan tanggal ya. Itu boleh banget itu. Kita lebih suka yang seperti itu. Wah, luar biasa. Lebih suka ya sebenarnya sih siapa saja gitu ya senang kalau misalnya ada orang yang mau ikut berdonasi dan membantu, apalagi ikut langsung kegiatan ya kayak. Iya, langsung aja, nggak apa-apa. Kita malah lebih suka ngajak jalan-jalan. Iya, wah, jalan-jalan sekalian belajar Iya, sekalian jalan dan belajar. mencari pengalaman bersama. Mencari harta karun, tepat. Anak-anak itu harta karun yang tersembunyi. Iya. Apalagi setelah ngelihat mereka senyum gitu ya, kayak rasanya walaupun jaraknya jauh gitu terbayarkan sekali itu. Iya, terbayarkan sekali. Jadi senyumnya itu berharga banget, manis banget. Itulah hal yang spesial dari proyek ini. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti, apa sih hal spesial yang pernah didapat dari kegiatan ini? Ya anak-anak itu yang paling spesial. Iya, itu bonusnya lah, spesialnya gitu. Wah, mantap. Iya, benar. Makin pengen saya. Ayo, nggak apa-apa, gabung. Mungkin nanti kapan-kapan ya Kak. Masih ini nih, COVID, pandemi. takut kemana-mana. Oke. Apalagi ya Kak? Nah, selain sepatu, kira-kira ada barang lain Kak yang didonasikan ke adik-adik itu, apa misalnya alat-alat sekolah gitu? Ada banyak. Kita punya kit seperti di box kita itu sudah ada alat tulis untuk di sekolah. Selain sepatu ada juga kayak mungkin ya beberapa minuman favorit lah, susu untuk anak-anak, dan juga pesan-pesan manis dari para kakak-kakak baik hati. Itu isinya. Kadang juga ada yang kita diberi tas oleh beberapa donatur kita. Kadang juga buku bacaan itu sering banget kok. Ya, wah, luar biasa. Senang gitu ternyata masih banyak ya kayak orang-orang baik gitu ya, termasuk kakak-kakak sepatu untuk Bali lah, senang sekali masih banyak gitu orang baik di dunia ini. Iya, banyak kok orang baik, cuma mereka kadang malu ya, terlihat ya mungkin malu memunculkan diri mereka ya, karena itulah kita itu ingin trigger mereka, memicu mereka untuk berkegiatan seperti kita, karena ini kan hal yang paling sederhana banget. Jadi hal yang paling simpel itu adalah kunci. Iya nggak? Hal yang simpel itu adalah kunci, benar-benar itu benar terbukti itu. Tidak perlu memulai dengan sesuatu yang wah dulu. Hal yang paling simpel pun itu dampaknya bagus kok. Ya, betul. Nah, ini ada pertanyaan masuk nih Kak. Kalau ada yang mau donasi, caranya gimana Kak? Oh, kalau mau donasi gampang, datang aja langsung ke Bali. Nggak, bercanda. Wah. Kasihan tiketnya banget. Nanti ada kontak Entertera kok di biodata kita. Di profile kita ada kontak Entertera, nanti bisa dihubungi langsung. Bentuk donasi yang ingin didonasikan seperti apa, nanti tinggal diskusi aja. Seperti itu. Ya, gampang, langsung susah-susah Instagramnya ya. Di situ langsung ada ya kayak tulisan berdonasi. Iya, semua Entertera sana. Kita juga punya website kok. Website, tapi sekarang masih dalam tahap pengembangan. Nanti jika ingin berdonasi berupa uang cash, nanti kita seperti virtual account, nanti tinggal di transfer aja ke rekening tersebut. Nanti notifikasinya tim kita yang bakal menerima.
Oke. Mm-mm. Jadi nggak langsung ke Bali ya, Mbak Ati. Enggak, Jangan bercanda, kaget bercanda. dulu. Boleh transfer. Tapi kalau datang Transfer. langsung sangat boleh. Di sini selain berdonasi nanti pulangnya bawa pelajaran berharga, ilmu baru, Ilmu baru ilmu baru. secara langsung gitu. Nah, Iya. tadi kan kalau misalnya nyumbang sepatunya langsung tuh Kak, boleh. Tapi memang itu saat ini masih di Bali ya Kak untuk drop ini ya, drop barangnya. Belum ada di tempat Iya. lain. Untuk saat ini ya kita hanya di Bali aja. Didoakan nanti di luar Bali juga Amin. bisa ada drop point. Semoga semoga Iya, terus berkembang gerakan ini gitu iya. sampai ya di kota-kota lain mungkin ada yang ikut juga gerakan ini, Ya, jadi sangat ikutan diharapkan seperti itu semangat, sih. makin kelihatan makin banyak orang Iya, baik di dunia ini gitu. iya. Kan enak setiap hari ketemu orang-orang baik. Jadi Ya, positif gitu. iya. Apalagi di musim yang seperti ini ya Kak ya. Kita harus Iya benar. menyerap energi positif gitu. Oke, Ngelihat kita harus mampu anak-anak beradaptasi senyum. juga. Mm, Ya. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, kalau untuk pengalamannya sendiri kayak gak pengalaman yang gak bisa dilupain nih sampai sekarang selama kegiatan ini. hmm, apa ya? Banyak banget sih ya. Iya Tapi yang pastinya. paling lucu, tapi yang paling lucu itu ketika kita berkunjung ke salah satu dusun pelosok ini di Kintamani. Kita itu apa ya? Kita tuh setiap anak yang kita temui itu kita kasih julukan masing-masing. Oh, Nah, gitu. Jadi ini ada sekelompok anak 5 orang. Dia itu setiap hari harus sekolah memotong bukit. Ya, oh. anggap aja memotong bukit ya. Mm-mm. Nah, ketika saya tanya, "Dik, rumahmu di mana sih?" "Itu Kak, di balik bukit." Saya lihat bukitnya karena dari bawah ya. Nggak terlalu tinggi Ya. banget sih, saya lihat dari bawah soalnya. "Oh, oke. Kakak mau ikut anterin ya ke rumah kalian." "Oke, Kak. Kira-kira berapa lama?" "Sebentar kok, Kak, sebentar." Sebentar. Mm-mm. Mulailah mulailah kita ikutin tuh anak-anak itu naik bukit, naik 30 menit belum sampai juga, sampai saya diketawain karena terengah-engah capek kehabisan nafas tengah jalan. Ih kakak kok lemah banget. Tapi Ya dengan Allah. konotasi bercanda ya. Ya. Oh gitu, oke dah kakak, lagi kuat nih. Kita naik ke atas sampai puncak itu ya kira-kira 1 jam lebih deh, 1 jam lebih. Itu baru sampai di puncaknya aja. Nah setelah itu saya tanya, udah sampai rumahnya? Belum kak, itu di bawah rumahnya. Waktu itu kebetulan lagi tertutup kabut sih, saya nggak ngelihat sama sekali ke bawah ada apa. Ya udah deh, kalian pulang dulu, kakakmu turun aja. itu Balik itu lagi jadi. itu balik lagi saya. Itu saya kasih nama mereka pasukan Rabas Hutan. Luar biasa. Terbayang itu kayak setiap hari mereka Terbayang. harus sekolah eh, menembus hutan gitu, menembus hutan, memotong Nah bukit gitu kayak. dari sana kita bisa ambil value-nya, nilainya. Semangat mereka untuk mengejar pendidikan itu tinggi banget, meskipun harus membelah bukit. Ya. Saya pun nggak kuat seperti itu, apalagi mereka yang harus setiap hari loh berjalan berjam-jam hanya untuk mengejar cita-cita mereka dengan sepatu yang sobek. Nah itu aduh apa kebayang sih mereka tiap hari Inspiratif sekali ya, inspiratif sekali kisahnya. luar biasa inspiratif, sangat luar biasa. Iya. Apa ya? Ya itu tadi dapat pelajaran juga dari lapangan ngelihat adik-adik secara langsung gitu. Senang juga Iya ngelihat benar. mereka. Ya walaupun keterbatasan apa ya ya seperti itulah tapi mereka punya semangat yang tinggi untuk menggapai cita-cita gitu ya Kak. Kalau Benar sekali. kata manisnya gitu menggapai cita-cita. Iya, menggapai cita-cita. Kita menjaga langkah-langkah kecil mereka. Langkah-langkah kecil mereka Katanya nanti yang manis banget mungkin ini. nanti itu bakal menjadi sesuatu yang besar. Langkah-langkah kecil yang mengiringi mereka untuk menggapai sesuatu yang besar. Seperti itu.
Manis ya kata-katanya. Iya, makanya senang banget gitu dengar kata-katanya, luar biasa. Iya benar. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Mhm. Wiraswati lagi. Nah, ya sementara ini kan sekolah masih daring, Kak. Apa tetap fokus di Mhm. sepatu atau juga kebutuhan lain? Nah, itu kalau anak-anak di apa pedesaan gitu apakah gimana tuh sekolahnya, Kak? Untuk saat ini beberapa kabupaten sudah mulai tatap muka ya. Tapi untuk Mhm. di pedalaman saya lihat untuk sampai terakhir kemarin tuh belum. Tapi kita tetap menyasar ke rumah-rumahnya. Kita Mhm. kan biasa mereka Oh, karena iya iya iya. sekolahnya itu karena sekolah kan terletak di dusun. Jadi Mhm, iya. aksesnya ya masih di sekitar kampung sana aja. Jadi anak-anak tuh tempat bermainnya ya juga di sekolah. Jadi Rumah ketemunya dekat lebih sekolah. gampang. Iya. Biarpun sekolah tutup, anak-anak masih berada di sekitar sekolah, di rumah-rumah mereka. Nanti kita apa ya bertamu ke rumahnya, bermain atau nggak bercengkrama dengan keluarganya. Setelah itu baru kita kasih hadiah. Oke. Tetap isinya buku, sepatu dan beberapa alat tulis lain. Luar biasa. Nah, itu berarti datang ke rumah satu-satu gitu ya, Kak ya? Ya sih modelnya seperti itu, Kayak biar gitu. gampang, biar ada gambarannya. Ya. Itu semakin Tapi emang seperti menunjukkan itu sih. terlihat kayak ini ya, Kak, jualan sepatu ya. Iya bener. Luar biasa. Oke deh. Itu berarti semoga menjawab pertanyaannya Mbak Ati ya. Apalagi ya Kak, ini kita masih punya waktu setengah jam nih teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan diketik di kolom komentar nanti saya bacain. Terus Karena apalagi ya banyak-banyak juga Kak? nggak apa-apa kok. Iya, nggak apa-apa. Silakan, kita Nggak masih apa-apa. punya waktu yang cukup banyak ini untuk tanya-tanya, ngobrol-ngobrol seru sama Kak Ega nih. Kira-kira Mm-mm. ada apa lagi, cerita apa lagi Kak selama kegiatan ini? Apa ya? Oh kita punya negeri di atas awan. Wah, apa ini Kak? Saingannya Denias ini. Iya saya kena Denia. Ya karena bukitnya paling tinggi sih ya di kawasan Mhm. Bangli di sana. Jadi saya tuh cuma terkesima aja dengan view-nya. Melihat anak-anak berlari di padang rumput dan di atas awan. Itu juga ada salah satu di Bali namanya Bale Bengong. Pernah dengar nggak Bale Hmm, Bengong? pernah, pernah, pernah. Nah, jadi satu tempat untuk berduduk-duduk bengong. Gitu. Ya seperti itu ada. Seperti Iya. itulah gambarannya. Jadi kita di sana tuh ya interaksi juga dengan anak-anaknya, dengan warga. Jadi kita berkumpul di Bale Bengong, kita ngobrol. Kamu bisa apa sih? Bisa baca nggak? Oh bisa kak. Gitu. Kamu bisa, kamu bisa nulis, kamu bisa gambar nggak? Oh bisa kak, coba gambarin kakak pesawat terbang. Kalian pernah lihat pesawat Hmm. terbang? Pernah gitu. Gambar. Nanti kalau udah selesai dikasih ke kakak-kakaknya. Nanti kita kasih hadiah lagi. Hmm. Hmm, Luar biasa. Betul-betul saling berbagi ya Kak. berbagi. Hmm. Dan saya juga dapat semangat dari mereka itu. Jadi ya Iya. nggak kerasa ya sudah lama kita keliling-keliling itu capeknya nggak kerasa karena terobati dengan semangat yang mereka berikan. Hmm. Ya mengharukan juga sih sebenarnya. Iya, ya pasti ya kayak apalagi Iya. gimana ya kan kita, kan kakak-kakak tinggalnya di Hmm. kota gitu terus Hmm. ngeliat adik-adik di pedesaan kok perasaan jadi suasananya beda gitu apa yang mereka dapatkan tuh beda gitu jadi ada perasaan kok gini gitu kayak kak ya. Hmm. Iya, kadang-kadang ada teman yang ikut, wah ternyata kehidupan di sini itu beda banget dengan kehidupan yang sering saya rasakan. Banyak kok yang seperti itu. Hmm, Ya karena kita ya, kan kultur kita kan berbeda juga ya. ya. Mereka, mereka dengan kultur yang mungkin masih ada beberapa yang berburu untuk makan.
Kalau kita kan yang di pusat kota mungkin udah kulturnya digital. Semua Mm-mm. semua barang elektronik kita sudah terbiasa mungkin. Ya dimudahkan Ya, dengan hal-hal seperti itu. Jadi ya iya, kadang semuanya kayak serba mudah seperti gitu kalau di kota ya kak. iya, Serba ada lah. jadi seperti culture shock gitu, mungkin kaget mereka. Iya iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan masuk nih kak dari Efrem. Hmm. Kak, kisah-kisah anak-anak ini bagus kalau misalnya dibuat buku. Kira-kira ada rencana untuk perencanaan membagikan kisah-kisah itu melalui tulisan, video, atau yang lainnya, Kak? Nah, gimana, Kak? Ini Oh, kalau misalnya lihat di Instagram juga foto-foto hmm. eh, apa sepatu untuk Bali ini bagus-bagus loh. Oh ya, makasih banyak. Ada Gimana? kita ada rencana untuk dibukukan kisah-kisah inspiratif Mm-mm. setiap anak pelosok. Kekuatan impian anak-anak yang menggema. Seperti itulah. Mantap. Iya. Ya, karena Nanti pasti ditunggu aja deh. masing-masing. Wah, oke siap. Apa Efrem ditunggu dan teman-teman lain Iya, yang FM ya. nonton ditunggu aja ya. Karena memang pasti di masing-masing daerah punya cerita yang berbeda gitu ya kak, dan pasti menarik sekali kalau Bener banget. misalnya diceritakan gitu, nggak cuma kakak-kakak dari sepatu untuk Bali aja nih yang tahu ceritanya nih. Jadi alangkah lebih baiknya gitu kalau misalnya semua orang tuh tahu, dan mungkin dari situ jadi gerakan ini jadi makin bertambah gitu, melebar gitu. Mengembangkan sayap ya. Ya, melebarkan sayap. Oke, Ya nanti tinggal semoga ditunggu menjawab aja. Efrem, ditunggu aja. Hmm. Nah ini dari Mbak Wiraswati, selain Hmm. mendatangi satu persatu sebelum pandemi, apakah ada kegiatan bersama Hmm. untuk anak-anak yang menerima manfaat? Sejujur kegiatan kita sempat terhenti karena pandemi ya, beberapa bulan. Ya, kita kan juga harus menerapkan protokol kesehatan ya. Ya, Karena kita kan yang di perkotaan itu lebih sering interaksi dengan mungkin warga asing. Kita nggak tahu yang terpapar siapa. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk datang ke desa kita membawa penyakit, kasihan juga. ya, Tetap kita jaga kesehatan mereka karena kita kan sayang dengan mereka. iya betul. Oke, Tapi setelah itu itu setelah Mbak beberapa bulan Wiraswati berlanjut semoga ya, menjawab. tapi setelah beberapa bulan pandemi itu kita mulai lagi kegiatan kita, tapi tetap dengan Oke, menerapkan protokol kesehatan yang berlaku ya, sesuai anjuran pemerintah lah. ya, oke siap, mengikuti apa yang pemerintah katakan gitu ya kayak tetap berkegiatan walaupun harus apa ya berarti jaga jarak gitu ya. Jaga jarak tetap. Mm-mm. Jangan kalah sama Ya, ya, wabah. Kebaikan tidak boleh kalah dengan hal yang buruk. iya deh, mantap. Nah kak, ini kan teman-teman ini timnya ada 4 orang. Ini gimana sih kak menjaga teman-teman ini tetap klop terus tetap semangat gitu? Ya gimana gitu kak? Ada tips-tipsnya mungkin buat teman-teman yang punya kelompok atau tim gitu, menjaga Iya. teman-teman di satu timnya tuh agar erat gitu. Yang penting apa ya? Selama ini kita itu jaga komunikasi yang baik sih. Kita sering ketemu, kita sering berbagi kisah ya. Setiap kita keluar kan, nanti balik lagi bareng, kan membuat kisah-kisah yang baru. Nah di Ya, sana lah mulai terjalin keakraban hangat, ngobrol sambil ngopi mungkin, ngobrol atau enggak ngobrol di atas bukit sambil lihat pemandangan desa malam hari, kan jadi terbangun mantap. chemistry yang baik banget seperti itu. Berarti memang teman-teman kakak-kakak sepatu untuk Bali ini ya luar biasa ya. Apa maksudnya walaupun ini cuma berempat gitu tapi tetap solid dan mau berbagi kebaikan gitu. Berarti memang luar biasa gitu. Senang senang Ya, senang makasih sekali gitu banyak. dengarnya. Makasih banyak. Saya juga senang banget nih dikasih kesempatan untuk berbagi cerita positif. Iya.
sama-sama ya Kak. Kita saling berbagi. Saya belajar dari Kak Yang Ega berbagi. gitu. Iya, berbagi. Iya. Luar biasa. Nah, ini kalau misalnya hari ini nih Kak, tadi kan katanya Kak Ega abis dari pelosok nih, boleh diceritain dari mana gitu. Oh iya, saya tadi dari Desa Apuan, itu di Gianyar. Hmm. Ya saya ke sana kebetulan sih tadi hujan soalnya. Oh, Jadi iya. saya terlalu sore berangkatnya. Biasanya kita pagi ya kegiatan, karena ada sedikit pekerjaan, saya agak sore berangkatnya tadi. Jadi keburu malam, belum ketemu anak-anak. Habis waktu di perjalanan aja. Tapi sempat ngasih Iya. sepatunya atau enggak tuh Kak? Tadi belum. Kita nggak Oh ketemu gitu. anak-anak soalnya. Jadi kita kadang datang kayak ya seperti assessment ya. Kita kita mempelajari Cek daerah tersebut lokasi lah. gitu ya. Cek lokasi ya, cek lokasi. Cek lokasi, nanti kita janjian sama beberapa anak. Kita juga komunikasi dengan orang tuanya. Terus setelah itu baru kita bisa distribusi sepatu. Tapi yang kadang kita tuh hit and run kok. Datang, ketemu, kasih sepatu. Lebih sering yang seperti itu. Oh, Kadang ada iya, yang iya. terencana, ada yang spontan juga. Seperti itu. Yang penting Ada gini sih, gitu. ada ini di dekat rumah saya itu, saya sering lihat dia itu adik mungkin kelas 5 ya. Dia itu selalu belajar membaca, entah apa yang dilakukan ya. Dia selalu memegang pulpen sama buku, kayak orek-orek itu. Ya. Kadang saya ngelihat dia tuh serius baca buku tapi sambil berjualan lemon. Jadi dia bikin lapak kecil, ada sepeda di sampingnya, tas sekolah, dia duduk manis di depan dagangannya sambil terkadang membaca buku, terkadang menulis. Hebat banget itu anak. Luar biasa. Hebat banget Iya. anak. Iya. Masih iya di sela-sela harus berdagang gitu ya Kak ya. Tapi Masih, itu loh semangat masih untuk sempat belajarnya mengajar gitu ilmu. masih ada gitu. Hmm. Jadi Kadang senang itu banget. sasaran utama kita. Itu ya kayak gitu ya yang Iya. ada ya yang masih punya mimpi untuk ya mengejar cita-citanya Dari mereka impiannya. gitu. Ya kan kita juga gerakan berbagi alas kaki untuk anak-anak yang bersemangat meraih mimpi. Membawa mereka menuju mimpi gitu ya. Iya, menerbangkan mereka. Menerbangkan. Luar biasa. Oke. Apa lagi ya Kak? Nah setelah ini besok mungkin ada kegiatan kemana nih Kak? Mungkin besok saya mau mungkin ke Karangasem ya, sekitaran Karangasem aja mungkin. Bawa sepatu seperti biasa lah, minimal bawa sepatu 5 lah, jangan terlalu masif. Kita itu quality over quantity, mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Yang penting Bisa dibayangkan kualitasnya. kalau gerakan ini masif banget. Kita hanya berempat, wah itu gimana itu keteteran bisa. Itu dia. Jadi gerakan kita tuh kecil tapi konsisten itu setiap hari. Lebih baik seperti itu kan. Itu kan nggak terlalu susah juga. Siapapun bisa menirunya. Tetap suatu yang simpel itu adalah kunci. Luar biasa. Ya, inspirasi ini buat teman-teman mungkin yang apalagi di zaman sekarang yang lagi belum ada kegiatan gitu mungkin dan punya rezeki lebih atau mungkin bisa ajak teman-temannya untuk donasi bareng terus kayak teman-teman sepatu untuk Bali nih keliling kalau di Bali kalau kakak-kakak di Bali kan keliling di Bali mungkin teman-teman yang di lokasi lain bisa keliling di lokasinya teman-teman gitu terus bagi-bagi sepatu dan bisa dapat pengalaman yang sama gitu. Ya, boleh banget tuh. Diharapkan seperti itu. Iya. Kan tujuan utama kita men-trigger nih, memicu. Memancing teman-teman ikut berkegiatan yang sama. Dan seperti itu. Jadi kita nggak perlu memulai dengan menyekolahkan 1000 anak dulu. Itu kan berat banget. Iya. Bisa dari 1 anak dulu deh. Dari 1 anak dulu. Nanti kan
berimbas ke sekitarnya juga nanti. Ya, nah berarti Kak itu tuh apakah ada kan pasti kalau sepatu itu bisa ada yang nggak awet atau misalnya berapa bulan kemudian rusak gitu. Apakah teman-teman sepatu untuk Bali akan kasih lagi atau gimana? Apakah cukup sekali gitu dikasihnya atau mungkin ada kemungkinan untuk dikasih lagi gitu Kak? Ya kita berusaha supply supply mereka, kita tetap berusaha kok, tapi ya mungkin juga kita lihat dulu kerusakannya seberapa parah ya. Ya. Nggak kayak langsung kita kasih juga seperti itu. Oke. Ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya lagi silakan, masih ada waktu 15 menit. Apa lagi ya Kak Ega? Kita tanya apa lagi nih? Ayo apa lagi? Banyak, boleh tanyain. Saya punya banyak jawaban menarik. Mungkin ada cerita apa lagi nih Kak Ega di lapangan? Apa ya? Ada ban kendaraan kadang kempes karena letak geografis rumah mereka itu kan di perbukitan tuh. Berbatuan gitu. Ya ada juga perbatuan, ada yang tanah licin, terkadang mobilnya juga nyangkut. Nah, bisa naik, dibantu warga sekitar juga. Jadi sempat beberapa waktu lalu itu ada kegiatan berbagi juga ya di Desa Karangasem. Karena akses jalannya itu masih tanah gembur. Itu kita datang setelah hujan beberapa jam yang lalu. Tanahnya kan licin itu. Kebetulan kendaraan yang dibawa itu cukup besar. Jadi ya mobilnya nyangkut di tanjakan. Dan itu kebetulan saya kenal dengan beberapa warga di sana ya. Jadi saya itu akrab dengan bapak-bapak di sana. Saya panggil deh bapak-bapak ya, Pak tolong Pak, mobilnya nyangkut. Mereka berbondong-bondong datang bawa cangkul. Nah hebat banget ya warga di sana. Ini gotong royongnya tuh masih ada gitu ya Kak? Masih ada. Semangat gotong royongnya masih tinggi sekali. Nah ini ada pertanyaan masuk dari gimana Kak? Mau dilanjutin lagi ceritanya? Lanjutin dulu aja Kak. Oh enggak. Silakan. Oh, oke. Nah ini dari Efrem, Kak, Bali kan terkenal makmur. Kenapa masih ada anak-anak yang sepertinya kesulitan dalam akses terhadap pendidikan? Nah ini gimana ya Kak? Lagi kan Bali terkenal dengan pariwisatanya gitu, jadi ya cukup makmur lah ya Bali bisa dibilang. Ternyata di balik itu ada seperti ini gitu. Mungkin saya bukan orang yang berkapasitas ya sebenarnya dalam menjawab seperti ini, hal-hal seperti ini. Jadi saya merasa pengetahuan saya sangat minim sekali untuk yang seperti ini. Maaf belum saya jawab saya. Oke, mohon maaf Efrem belum kejawab. Maaf ya Efrem. Saya belum saya jawab, maaf banget. Itu memang pertanyaan yang penuh teka-teki sih. Teki ya. Betul ya. Bahkan mungkin menjadi polemik juga ya. Ya, menjadi polemik. Mungkin teman-teman yang ada di sini bisa bantu jawab, silakan. Kenapa itu? Ya, itu sih. Apa saya yang balik tanya ke Kak Mutia? Iya, gimana Kak? Pernah nggak Kak Mutia itu berkunjung ke desa yang pedalaman banget lah di dekat rumahnya Kak Mutia sendiri? Kalau di dekat rumah saya sendiri, kan saya di Jakarta Kak, kebetulan kayaknya belum pernah. Tapi kalau misalnya saya lagi ada tugas ke Kalimantan gitu ya, pernah sih Kak. Dan itu jadi ada satu desa yang dia itu harus akses kesananya itu lewat perairan. Dan di sana untuk sekolah itu cuma ada SD, dan ya gimana ya, agak cukup memperhatikan juga itu gurunya
cuma satu gitu, dan ngajarnya untuk semua anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan mereka ya itu sih cukup memprihatinkan, tapi semangat mereka ya semangat mereka untuk belajar dan ingin tahu itu luar biasa gitu. Iya, wah berarti sama ya seperti di Bali, semangatnya tinggi juga untuk mengejar pendidikan. Hebat, anak-anak itu hebat banget sih. Iya, hebat banget gitu. Apa ya, mereka aksesnya pun kan nggak untuk keluar tuh luar biasa susah, apalagi listrik nggak masuk di sana gitu, dan mereka ingin tahunya itu luar biasa tinggi gitu, dan itu seneng banget sih ngeliat kayak gitu ya, kayak emang benar-benar apa ya, kayak bikin senyum lah mereka belajar ingin tahu gitu tuh, senang sekali gitu, dan ada keinginan untuk jadi ngajar juga, cuma nggak punya kapasitas di situ gitu. Wah, berarti Kak Mutia ini lebih hebat daripada saya ini. Enggak dong. Desa-desa sampai perairan seperti itu. Saya aja belum pernah harus mengakses lewat perahu itu, jarang. Mungkin nanti ada waktunya, Kak. Nyebrang. Nanti ada waktu. Nyebrang pulau Nusa Penida. Mungkin nanti. Kalau gerakan ini semakin lebar sayapnya, kayak semoga. Iya benar sekali. Semoga. Dan teman-teman yang donasi semakin banyak gitu. Pernah main ke Bali? Nah ini Kak belum. Makanya saya tuh pengen banget ke Bali. Terus kalau misalnya ada kesempatan bisa langsung ikut teman-teman kakak-kakak sepatu untuk Bali gitu. Wah senang sekali. Wah ditunggu. Mungkin suatu saat nih Kak ya. Siap. Nanti kita sambut nanti. Wah. Oke, siap. Oke. Ini teman-teman ada yang mau nanya lagi, silakan ditulis di kolom chat. Kita mungkin ada yang mau berbagi cerita juga, apakah punya pengalaman yang sama gitu. Pernah ke suatu desa di sekitar rumahnya, terus ngelihat anak-anak yang semangat untuk sekolah, boleh cerita di kolom chat, nanti kita bacain. Kita saling berbagi aja ya di sini. Iya benar. Sebenarnya memulainya juga nggak susah-susah amat sih. Kita tinggal ya keliling aja. Nanti ketemu anak-anak yang menginspirasi, kita ajak ngobrol sebentar, kita beri sesuatu mungkin. Dan bukan hanya sepatu aja kita bisa kasih buku tulis. Itu hal yang memorable banget buat mereka, bakalan diingat sampai seumur hidup mereka itu. Semampunya kita ya Kak, apa yang bisa kita kasih ke mereka. Mungkin kalau misalnya kita punya kemampuan untuk ngajar, boleh ngajar adik-adik di desa itu. Yang bisa bercerita, mungkin boleh bacain cerita gitu ya kayak semampunya kita gitu kan. Iya. Kadang sesederhana itu sih. Anak-anak di pelosok Bali pun cuma kita kasih buku tulis, wah gembiranya luar biasa. Tidak perlu sesuatu yang mahal. Itu terlihat bedanya dengan apa ya? Ya sebenarnya nggak mau ngebandingin, cuma itu kelihatan banget bedanya dengan anak-anak di kota. Dikasih buku tulis, apa ini? Dikasih hadiah buku tulis, kok buku tulis gitu kan. Tapi kalau adik-adik di sana itu, yeay terima kasih Kak, senang, terus gambar, nulis kayak gitu kan, senang sekali. Murni banget ya. Dari hati. Itulah karena tidak tersentuh oleh dunia luar ya Kak ya. Mungkin. Nah, ini ada pertanyaan lagi cuma sedikit mungkin. Iya. Dari Efrem Kak. Ada rencana untuk ajak mahasiswa ini terlibat dalam gerakan sepatu untuk Bali enggak Kak? Oh, ada. Banyak kok mahasiswa yang ikut. Banyak banget mahasiswa yang ikut. Kadang mereka cuma bawa sepatu satu, semangat, senyum, kita ajak ketemu adik-adik. Seperti beban skripsi yang mereka tuh hilang.
Makasih ya Kak. Luar biasa. Berarti sekalian iya itu ya refreshing apa Refreshing. mereka udah capek seharian atau udah berapa minggu nulis-nulis nih capek. Sekalian refreshing Ya, ketemu adik-adik. nah, kan balik lagi tadi ini kan project happy, senang-senang dan Ya, berbagi. luar biasa. Oke. Jadi semuanya dijalani dengan happy, terus Happy. nggak ada beban gitu ya, Nggak ada. bebas. Karena di project ini tuh tidak ada kesedihan sama sekali. Ya ada Mencari cerita-cerita semangat, dari Pulau Bali. Wah, luar biasa. Itu jadi di balik apa ya, Bali itu kan kita taunya ya pariwisatanya aja gitu. Ternyata Gemerlap lebih pariwisata daripada ya. itu gitu. Iya benar. Lebih daripada itu. Ya semoga semuanya merata nanti deh. Dapat Amin. kebahagiaan yang sama di pelosok maupun di perkotaan. Amin. Semoga semakin lebar sayapnya kakak-kakak sepatu untuk Iya Bali benar. untuk berbagi Iya. kisah, untuk Semoga membawa banyak yang mereka terinspirasi ya. mimpi gitu. Iya. Iya, wah keren. Terima kasih banyak untuk kisah inspiratif yang sudah di-sharingkan Kak Ega. Iya sama-sama Kak Mutia. Ya semoga pesan-pesan positif ini bisa diterima dengan positif juga ya sama teman-teman. Itu dari Kak Efrem, Kak. Oh iya. Nih Efrem Oh ini iya saya sebenarnya boleh. di Bali nih. Mungkin kalau Oh misalnya gitu. lagi nggak sibuk, boleh Efrem silakan ikut kakak-kakak. Boleh. Hubungi aja kita. Nanti kita siap kok. Kita siap antar Siap untuk antar. belajar. Untuk belajar dan berbagi bersama. Iya benar. Oke deh. Nah ini tinggal 4 menit lagi nih Kak. Mungkin untuk yang terakhir, ada pesan yang ingin disampaikan gak nih kepada generasi muda, anak-anak muda yang eh, ya penerus bangsa gitu ya, ini bahasa kerennya, biar bisa ngikutin gerakan yang teman-teman sepatu untuk Bali lakuin gitu Kak. Oh ada. Ya kita harus tetap ya memegang prinsip kerendahan hati. Bersifat humus kita. Kita bersifat humus. Jadi kita tetap memberi kesuburan untuk sekitar. Tetap pegang prinsip itu, kerendahan hati. Be humble. Oke, mantap, Itu luar itu biasa. itu pondasi paling kuat menurut saya. Kerendahan hati. Sebenarnya saya banyak dulu prinsip-prinsip, cuma yang paling saya pegang saat ini ya kerendahan hati. Oke, wah mantap. Semoga teman-teman yang dengar dapat inspirasi dari Kak Ega nih. Waktunya udah ya 2 menit lagi. Oke, baik. Terima kasih Kak Ega, luar biasa sekali Ya, malam hari sama-sama. ini. Dapat inspirasi yang luar Sama-sama. biasa, dapat cerita yang luar biasa dari Kak Ega dan teman-teman sepatu untuk Bali tentunya. Dan semoga gerakan ini semakin lebar sayapnya dan teman-teman di Bali tahu semua dan ikut serta dalam kegiatan sepatu untuk Bali ini, dan di luar Bali pun ada yang ikut kegiatan ini, membuat kegiatannya sendiri di lokasinya masing-masing ya. Ya, Terima saya juga kasih juga berterima teman-teman yang kasih udah banyak juga nonton. untuk saya juga berterima kasih banyak ya untuk Transmitra sudah diberi kesempatan luar biasa ini untuk berbagi kisah dari Pulau Bali, pulau yang sangat ramah dan indah di Iya. dunia. Sama-sama Kak Ega, terima Ya, kasih kembali. Baik, sama-sama. kita akhiri dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini yang terbatas nih, dan sangat seru sekali hari ini, dan pikirannya Iya, jadi semakin terbuka gitu, dapat inspirasi yang luar iya. biasa hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Semoga dapat inspirasi yang sama seperti saya dan bisa berbuat yang baik lagi ke depannya. Oke, terima Iya. kasih Kak Ega. Sampai jumpa Sama-sama. lagi. Sampai jumpa lagi.